Pertanyaannya bagaimana si bro ini ke komposisi seperti ini kan? Gitu. Mengubah komposisinya di mana kita tingkatkan massa otot, kita redam fatnya. Teman-teman semua, di video kali ini gue akan ngebahas tentang skinny fat. Pembahasan gue di sini gue jamin kalian gak akan pernah dengar dan dapat dimanapun itu, dan gue akan kupas tuntas semua pada kalian sehingga kalian menjadi orang yang cerdas dan memahami betul bagaimana cara mengatasi dan mengenali badan kalian masing-masing. Ada banyak banget pertanyaan dari kalian di DM Instagram, di kolom komentar tentang skinny fat ini. Coach, gue pengen gebukin badan, gue makan banyak yang buncit cuma di perut, tangan dan kaki masih terkecil. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak banget yang seperti itu teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue akan coba jelaskan kepada kalian. Kalian simak video ini sampai habis, gue jamin kalian tidak akan pernah dapatkan ilmu ini dimanapun kalian berada teman-teman. Karena ini juga hasil share gue dan beberapa pengalaman gue selama meng-coaching orang teman-teman. Jadi teman-teman silahkan dengarkan video ini sampai habis. Ini dia. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena kita akan usahakan untuk upload hampir setiap hari berupa video atau video short sehingga akan membantu progres kalian mungkin makin baik ke depannya. Dan bagi kalian juga yang butuh bimbingan online coaching sama gua yang pastinya jauh berbeda dengan edukasi yang di YouTube, kita akan desainkan program kalian, latihan kalian, nutrisi kalian tepat sasaran sesuai kebutuhan kalian, dan hasilnya pasti jauh lebih cepat dan efektif untuk kalian. Kalian bisa hubungi Instagram di bawah ini teman-teman. Jangan pernah ragu teman-teman, karena online coaching gua pasti akan berbeda dengan edukasi di YouTube gua. Karena banyak hal yang gak akan gua share di YouTube, tapi akan gua kasihkan kepada kalian online coaching gua. Ratusan online coaching gue sudah membuktikan semua progres terbaik mereka setiap bulan. Sekarang giliran kalian untuk membuktikan, menjadi saksi program terbaik yang diberikan kepada kalian. Kita bantu kalian semua untuk mencetak badan idaman kalian masing-masing teman-teman. Ingat teman-teman, tubuh kalian sudah tidak sabar mengeluarkan keindahan yang sesungguhnya dalam diri kalian. Kalian harus tahu dulu skinny fat itu seperti apa gambarannya. Seperti inilah gambarannya kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Cenderung badannya terlihat cungkring kecil, tangannya dari tangan, paha, dan kaki dan lain sebagainya. Ya, chestnya dan lain sebagainya kecil. Di sininya berkata kecil pokoknya slim. Tapi yang mekar hanya di perut biasanya. Itu orang skinny fat. Biasanya mereka rencananya pengen gemukin badan. Mereka akan makan sebanyak mungkin, gitu ya, biar badan mereka terlihat gemuk, naikin berat badan. Yang disebut katanya bulking. Padahal keliru. Bulking dengan weight gain itu ada dua hal yang berbeda. Nanti akan gue jelaskan apa bedanya bulking dan weight gain. Ya, tapi kalian harus tahu dulu. Inilah tipikal orang yang skinny fat seperti inilah. Ya, ketika mereka ingin gemukin badan karena salah penerapan program makan, program latihan, yang terjadinya kurang lebihnya seperti ini. Badan mereka itu nggak terlihat besar sama sekali, nggak tertolong dengan makan yang sebanyak itu. Mereka akan terlihat gemuk dan buncit hanya di perut doang biasanya. Tangan dan lain sebagainya memang akan terlihat jauh lebih besar sedikit, tapi nggak akan terlalu banyak. Yang paling banyak biasanya di perut. Dan ini akan terus semakin maju dan akan menyamping. Pokoknya dilihat semakin aneh. Nah, kenapa bisa terjadi? Selain penerapan program latihan, program makan, konsep dari bulking yang salah dari teman-teman. Banyak dari teman-teman yang menganggap bulking itu adalah weight gain. Naikin berat badan intinya bulking. Kalau gue secara pribadi dan gue selalu mengedukasi teman-teman dan kalian gue, bulking dan weight gain adalah kedua hal yang berbeda walaupun sedikit sama. Kok bisa begitu? Konsepnya hampir sama tapi berbeda. Kok bisa? Kalau weight gain itu fokusnya biasanya orang itu berbicara naikin berat badan. Mau yang naik berat itu lemak, mau itu air, mau itu apapun itu bodo amat. Yang penting naik berat badan gue seneng. Dalam 1 bulan 8 kilo,
naik seneng bukan main. Dalam 1 bulan 4 kilo naik seneng. Pertanyaan kita, apakah mungkin otot dalam 1 bulan bisa naik sampai 8 kilo, 7 kilo? Ya berarti pertanyaannya, yang naik apa? Antara lemak dan air. Yang terjadi biasanya komposisi lemak yang akan bertambah, karena otot tidak mungkin secepat itu untuk naik. Nah, itulah yang dinamakan dengan weight gain. Mereka akan coba makan jauh lebih banyak untuk menggemukkan badan mereka. Tapi yang akan terjadi untuk orang-orang yang skinny, mereka akan mengalami hal seperti ini karena salah penerapan program. Ngomongnya lagi bulking. Bulking sendiri di fitness, dan gue tegaskan dan gue selalu edukasi kepada subscriber gue, klien-klien gue, bulking berbeda dengan weight gain. Bulking, bagaimana kita menciptakan kalori surplus dari makanan kita dengan makanan yang benar, dengan program yang tepat. Ya, kalori surplus itu digunakan untuk latihan lebih progresif sehingga memungkinkan tubuh kita untuk memancing terjadinya kenaikan massa otot. Jadi yang kita fokuskan sebenarnya di massa otot. Bagaimana meredam lemak sedikit mungkin yang naik, tapi kita bisa memaksimalkan massa otot pada saat bulking. Jadi kalori yang banyak itu kita masukkan, surplus kalori tersebut, untuk latihan kita yang progresif. Untuk tujuannya nanti kita bisa meningkatkan massa otot kita lagi ke level yang berikutnya. Itu bulking. Nanti kita akan jelaskan lebih dalamnya lagi perbedaan bulking dengan weight gain di video yang berbeda. Tapi seenggaknya kalian pahami dulu, bulking dan weight gain adalah kedua hal yang berbeda. Walaupun nanti di ujungnya bulking juga badan kalian akan terlihat basah, tapi nanti ketika finishing atau kalian akan cutting kembali, komposisinya akan jauh berbeda. Pada saat orang yang weight gain kita cutting, yang dulu weight gain fokusnya yang naik lemak, yang mereka tidak sadari naik 12 kilo, itu kebanyakan naiknya lemak. Pada saat di cutting, zong juga ototnya, nggak ada sama sekali. Beda dengan bulking yang benar. Ya, bulking yang benar yang berfokus bagaimana tercipta latihan yang progresif untuk memungkinkan memancing terjadinya pertumbuhan massa otot kembali, meredam lemak sedikit mungkin yang naik, ya. Itu pada saat di titik tertentu memang nanti dia akan basah juga, badan mereka akan terlihat lebih basah, lebih bulky, tapi pada saat kita cutting akan berbeda hasilnya. Ya, itu kalian harus garis bawahi dulu perbedaan weight gain dan bulking. Ini contoh yang skinny. Skinny ini kurang lebihnya badannya seperti ini, kalian bisa lihat. Mereka cenderung biasanya six pack, tapi massa ototnya juga gak terlalu kelihatan besar gimana gitu ya. Nah, kenapa gue kasih juga yang skinny? Ya, karena biasanya ketika kita telusuri dari awal mereka pas mudanya itu, ya usia belasan atau bahkan 20-an, mereka cenderung badannya biasanya skinny. Mulainya dari skinny. Yang mereka pas muda itu makan sebanyak-banyaknya pun nggak akan gemuk badan mereka, karena dibantu juga memang faktor usia mereka juga masih metabolisme masih bagus. Tapi ketika usia kalian semakin bertambah, tanpa kalian sadari, kalian akan mengalami penyusutan massa otot. Ya, biasanya umur 30 tahun ke atas itu mengalami penyusutan kurang lebihnya setiap tahun 1%. Bayangkan ketika kalian berumur 40, udah 10% penyusutan terjadi. Umur 50, 20%. Ya, 20% penyusutan. Ya, makanya tubuh kalian itu ketika massa otot menyusut dalam tubuh kalian, 1% penyusutan otot yang terjadi itu kurang lebihnya kalian menurunkan kemampuan tubuh 2-3%. Bayangkan ketika kalian mengalami penyusutan otot 20%, berarti kurang lebihnya 50-60% kemampuan tubuh kalian sudah hilang. Termasuk metabolisme kalian akan menurun. Makanya orang yang skinny, yang dulunya skinny pas muda, ketika gaya hidup mereka yang buruk, tidak pernah melatih otot mereka, pada saat bertambahnya usia, mereka akan cenderung ke skinny fat. Karena metabolisme mereka sudah rusak, terjadi penyusutan otot, sehingga badan mereka akan lebih cenderung untuk menyimpan lemak. Makanya itulah terjadinya biasanya skinny fat, gitu ya. Beda dengan orang yang bukan skinny dan dasarnya biasanya genetikanya mereka badannya gede semuanya, tangannya gede, pahanya gede, gemuk semuanya. Tapi kalau yang skinny fat ini berbahaya kelihatannya, gitu ya. Berbahaya kenapa? Walaupun badan mereka terlihat ideal, kalau diukur BMI ideal, tapi komposisinya tidak sehat tanpa mereka sadari. Walaupun kalau dilihat tinggi badan dan berat badan ideal, diukur BMI ideal, manipulasinya luar biasa kalau yang skinny fat ini. Ya, tanpa mereka sadari, faktor kesehatan mereka juga terancam sebenarnya.
gue akan kasih perbedaannya lean dan skinny fat juga di sini. Kalau kalian lihat di sini yang merah-merah ini adalah otot, yang kuning adalah lemak. Kalau yang lean muscle biasanya mereka cenderung ototnya jauh lebih banyak dibanding fat. Kalau yang skinny fat, lemaknya jauh lebih banyak dibanding otot. Walaupun tinggi dan berat badan mereka dikatakan ideal dua-duanya nih, tapi perbedaannya di komposisinya. Komposisi orang skinny fat, lemaknya jauh lebih banyak dibanding otot. Jadi teman-teman, ini contoh real ya, contoh real dari klien kita juga. Ini sampingnya foto kita, yang ini foto saya, ini foto klien kita yang baru masuk. Jadi ketika baru masuk itu, kita suruh biasanya klien-klien kita itu foto dong, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Gunanya untuk apa? Untuk melihat komposisinya. Perbandingan fat dan ototnya seperti apa yang harus kita kejar, apa yang PR-PR yang harus kita kerjakan, itu kita lihat semua dengan foto. Kalau kita hanya suruh tinggi badan dan berat badan doang, kita termanipulasi. Kalau kita lihat tinggi badan 171, 68, dikatakan kalau BMI masih normal. Apakah kalau kita lihat dengan komposisi seperti ini normal? Komposisinya jelas aneh, ya, dan nggak enak juga dilihatnya. Ya, kalau kita lihat seperti itu komposisinya. Hanya ketika baru masuk online coaching sama kita, biasanya foto tampak depan, belakang, samping. Terus ada namanya tanya jawab. Untuk apa? Untuk kita nanti juga bisa menganalisa, ya, dan mengenali badan dia seperti apa, untuk menyiapkan plan dan nutrisi yang tepat untuk progres dia nantinya yang jauh lebih baik. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, tingginya ini sama teman-teman, 170 cm dan 170, beda 1 cm, kita anggap sama lah ya, beda 1 cm doang. Nah, kalau beratnya ini persis sama, 68. Ini pada saat saya berat 68 kg. Kalau sekarang kita lagi program untuk bulking, itu sekarang di 72-73. Nah, ini dulu pas 68 kondisinya seperti ini. Dan tinggi sama, berat sama, tapi teman-teman bisa lihat komposisinya, lean muscle dan skinny fat. Nah, pertanyaannya bagaimana si bro ini ke komposisi seperti ini kan? Gitu. Mengubah komposisinya di mana kita tingkatkan massa otot, kita redam fatnya. Dan itu mesti dengan berbagai macam cara yang harus tepat dan benar, teman-teman. Sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus tahu dulu faktor penyebabnya. Sebenarnya faktor penyebabnya ini banyak sebenarnya ya, dan gue nggak bisa jelaskan satu persatu, dan gue harus menganalisa dulu badan kalian seperti apa untuk memastikan faktor penyebabnya apa, akar permasalahannya apa, sehingga nanti plannya seperti apa. Tapi gue akan jelaskan sedikit, salah satunya yang tadi gue singgung di awal, ya, karena biasanya masalah genetika yang cenderung badannya susah untuk gemuk, yang memang cenderung skinny dari muda, ya, ektomorf. Pada saat bertambahnya usia, karena pola hidup yang buruk, gaya hidup yang buruk, tidak pernah melatih otot mereka, terjadi pengurangan juga massa otot, ketidakseimbangan hormon, yang itu akan cenderung badan mereka akan lebih mudah untuk menyimpan lemak. Makanya mereka pada saat bertambahnya usia, badan mereka akan cenderung namanya skinny fat. Perut buncit, badan cungkring, itulah skinny fat. Ya. Dan juga bisa karena salah penerapan program latihan. Yang tadi gue bilang juga, gue di awal, mereka menganggap bulking itu adalah weight gain. Jadi mereka makan sebanyak-banyaknya tanpa didampingi dengan latihan yang benar, sehingga yang terjadi kenaikan fat terus yang terjadi, bukannya massa otot. Harusnya teman-teman pada saat mempunyai badan yang skinny, yang ektomorf, kalian harus fokus bagaimana membangun massa otot kalian, karena badan kalian memang sulit untuk menyimpan lemak dasarnya. Tapi bagaimana badan kalian terlihat lebih besar, kalian harus bangun massa otot kalian, sehingga badan kalian akan terlihat lebih besar, teman-teman. Gitu loh. Gak ada jalan lain, teman-teman. Kalau kalian ingin terlihat tambah besar, kalian harus meningkatkan massa otot kalian. Bukan makan sebanyak-banyaknya, tidak didampingi dengan program yang benar. Itu kalian bisa cenderung kena skinny fat namanya, teman-teman. Terus yang selanjutnya juga bisa karena penyerapan nutrisi yang tidak baik. Ya, biasanya itu juga masalah di usus kalian. Jadi bukan karena kadang-kadang orang bilang kalau tipe ektomorf itu yang segini itu metabolisme cepat, enggak juga. Sebenarnya banyak ternyata yang punya masalah dengan penyerapan nutrisi, gitu loh. Ya, makanya kita harus tahu dulu akar permasalahannya seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan garis besarnya. Untuk solusinya sendiri, biasanya kita sarankan pada umumnya kita lakukan pembenahan komposisi, ya, body recomposition. Kita bisa memulainya dari maintenance kalori. Kalau maintenance kalori tidak ada respon apapun,
ya, fat loss juga tidak terlalu banyak berubah, kita bisa melakukan defisit sedikit. Ya, cutting yang benar. Yang melakukan cutting yang benar. Jadi kalau maintenance gak mempan, kita bisa melakukan cutting yang benar. Cutting yang benar itu berbeda dengan cutting yang bodoh. Ini hampir mirip, orang banyak keliru teman-teman. Weight loss disamakan dengan cutting. Salah besar, seperti bulking disamakan dengan weight gain. Kalau cutting, kita berfokus bagaimana memangkas lemak kita, fokusnya. Minimal kita mempertahankan massa otot. Kalau bisa menambah massa otot pada saat cutting, ya lebih bagus. Itu bisa nggak terjadi? Bisa, udah gue bahas. Kenapa bisa? Ya, itu udah gue jelaskan di konsep cutting dan konsep bulking 2021 yang gue udah upload teman-teman, yang terbaru. Itu gue jelaskan, jadi gue nggak jelaskan di sini lagi. Ya kenapa bisa terjadi pada saat cutting, kenaikan massa otot. Itu kalau cutting yang benar, programnya benar juga. Ya, jadi banyak orang yang takut melakukan cutting, orang-orang yang skinny itu takut badan mereka seperti orang sakit nanti kurus. Karena yang mereka pikirkan cutting itu adalah weight loss, turun berat badan. Mau yang turun apa mereka nggak peduli. Kalau berat badan mereka turun, mereka senang. Mau yang turun itu otot, mau yang turun itu lemak, bodo amat. Yang penting turun berat badan mereka senang. Yang terjadi biasanya ketika mereka melakukan pola makan yang acak-acakan, defisit juga terlalu ekstrim, terus salah juga program latihan, yang terjadi pada saat nanti mereka turun berat badan, otot mereka juga menyusut. Makanya pada saat mereka turun berat badan, mereka seperti orang sakit, terus mereka menyatakan cutting. Padahal yang mereka lakukan adalah weight loss. Gitu, cutting berbeda dengan weight loss, jangan disamakan. Ini sama seperti bulking disamakan dengan weight gain. Ini kedua hal yang berbeda walaupun sedikit mirip. Gitu, jadi kalian harus mengerti konsepnya dulu. Banyak orang yang gue lucu, ya, ini sangat lucu banget. Banyak yang bertanya, coach gue lebih bagus cutting dulu apa bulking dulu? Ketika kita tanya balik, lu tau gak konsep cutting dan bulking seperti apa? Mereka nggak tahu. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana mungkin kalian menjalankan satu hal yang kalian nggak mengerti, tapi kalian berharap itu berhasil? Logika dasarnya harus kalian pakai. Ini benar logika dong teman-teman. Kenapa? Contoh kalian ingin pergi ke kota namanya kota A. Kalian nggak tahu jalannya. Boro-boro patokannya jalannya aja nggak tahu lewat mana. Kira-kira sampai nggak sih? Nggak bakal sampai. Yang adanya kalian sampai ke kota Z atau kota P gitu kan. Itu lucu teman-teman. Ya ujung-ujungnya kalian kayak ibarat kata orang tersesat, tanpa kompas, tanpa peta di hutan. Kalian muter-muter di situ aja sendiri nanti. Ya tunggu tinggal matinya doang. Gitu. Jadi pahami dulu dengan konsep yang ingin kalian lakukan. Konsep cutting yang benar seperti apa sih? Konsep bulking seperti apa sih? Jangan menjalankan suatu hal yang kalian nggak mengerti. Yang adanya hasilnya acak-acakan, nanti kalian salahkan program cutting dan bulkingnya. Jadi kita balik lagi tadi, biasanya orang skinny fat, penanganan awalnya yang pada umumnya ya, sebenarnya case-nya berbeda-beda. Ada yang bisa langsung bulking, ya, ada yang langsung bulking, atau bisa gua kasih beberapa suplemen atau makanan-makanan tertentu untuk membantu juga penyerapan dan lain sebagainya. Itu case-case tertentu. Ya, kita harus lihat dulu nanti akar permasalahannya apa. Tapi pada umumnya biasanya kita betulkan dulu komposisinya. Kita bisa melakukan maintenance kalori, berharap terjadi juga body recomposition di sana. Kalau tidak terjadi respon tubuhnya, kita bisa melakukan cutting bertahap, ya, defisit sedikit, dibantu dengan program yang benar. Sehingga nanti ketika komposisi fatnya juga udah cukup rendah, ya, dan badannya juga udah cukup siap, ya, udah kita perbaiki komposisinya, baru kita bisa masuk ke lean bulking. Dan lean bulking juga nggak bisa langsung bulking, biasanya naik dulu ke maintenance baru lean bulking. Nanti ketika lean bulking selesai, ya, kalian baru bisa masuk ke cutting lagi. Nah itu kalian akan merubah tuh komposisinya jauh lebih baik. Nah, ini caranya mengubah komposisi si ini grow ini ke komposisi seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Cut, bulk, cut lagi. Cut, bulk, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya ribet terus kok pakai gitu-gitu segala macam. Ya sebenarnya semua genetika hampir sama ya. Kita melakukan cutting, bulking setiap tahunnya. Mau genetika ectomorph, mesomorph, endomorph segala macam, kita biasanya melakukan cutting, bulking. Itu yang bisa dilakukan oleh fitness natural untuk mengembangkan massa otot mereka, mengubah komposisi mereka makin baik. Yang kita lakukan adalah cutting dan bulking setiap tahunnya yang benar teman-teman, dengan program yang tepat, sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi mereka, massa otot mereka jauh lebih optimal lagi teman-teman. Ya, mau genetika kalian apapun itu sama ribetnya teman-teman, gak ada yang gak ribet teman-teman. Sebenarnya kalian pun bisa semuanya, apapun genetika kalian semuanya bisa, cuman kalian kurang untuk belajar aja teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman ya, intinya yang tadi gue jelaskan kepada kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian belum paham, kalian ulang lagi video ini, karena ini sifatnya video bisa kalian putar-putar kembali, ulang kembali, dengarkan terus sampai kalian paham. Ya.
Kurang lebihnya caranya seperti itu pada umumnya. Kalian bisa melakukan, coba untuk melakukan maintain atau cutting, habis itu masuk ke lean bulk, habis itu masuk cutting lagi. Itu komposisi kalian akan berubah. Memang ada beberapa case tertentu yang kita bisa langsung kasih lean bulking atau beberapa suplemen untuk membantu karena mereka punya masalah-masalah sendiri, jadi itu bisa aja terjadi. Jadi lebih pastinya sih kalau kalian mau tahu untuk program kalian, makan kalian dan tepatnya seperti apa, kalian langsung konsultasi kepada gua, masuk dengan gua aja teman-teman. Nanti gua akan bantu mencapai body goals dengan kalian. Oke, sampai situ aja teman-teman video gua kali ini. Sampai ketemu di next video. Pesan gua satu hanya kepada kalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dengan kalian berhenti belajar, berarti kalian berhenti untuk berkembang teman-teman. Kalau selama mau belajar, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan kalian terus belajar, semakin banyak ilmu yang kalian punya, kalian akan jauh lebih mengerti. Dengan mengerti, kalian akan jauh lebih paham. Dengan paham, kalian akan semakin dekat untuk menggapai apapun yang kalian inginkan. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.